Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Nasution. NIM saya 2002028. Saya jurusan agroteknologi. Saya akan mencoba menyampaikan mata kuliah itu tentang genetika tanaman. Kali ini kita membahas mata kuliah materi genetik, yaitu tentang DNA dan RNA. Sejarah penemuan asam nukleat dilakukan oleh Albert Coxell, yaitu pada tahun 1879, yang menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Asam nukleat adalah suatu polimer nukleotida yang berperanan dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik atau polinukleotida. Asam nukleat terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam deoksiribosa atau DNA dan asam ribosa atau RNA. Keduanya merupakan polimer linier, tidak bercabang, dan tersusun dari subunit-subunit yang disebut nukleotida. Pada sel eukariot, DNA terdapat di dalam nukleus, sedangkan pada sel prokariot terdapat dalam sitoplasma atau nukleoid dan berfungsi sebagai molekul hereditas atau pewarisan sifat. Molekul RNA disintesis dari DNA dan berperan dalam sintesis protein di dalam sitoplasma atau ribosom. Satu nukleotida terdiri atas 3 bagian, yaitu gula berkarbon 5 atau pentosa, basa organik atau heterosiklik yang mengandung karbon nitrogen dan berbentuk datar, dan gugusan fosfat bermuatan negatif yang membuat polimer bersifat asam. Ini merupakan peta konsep dari materi genetik, yaitu dari gen membentuk alel, kemudian dari kromosom membentuk unit dasar kromosom, kemudian menjadikan protein hosten dan DNA, dari DNA ke RNA, transkripsi, translasi, dan kode genetik. Juga dari kromosom membentuk kromosom berdasarkan letak sentromer, kemudian membentuk metosentrik, subsentrik, akrosentrik, dan teosentrik. Kemudian selanjutnya gen dan kromosom. Seperti pada gambar bisa kita lihat, kromosom terletak di dalam inti sel berbentuk serabut yang disebut benang kromatin. Setiap kromosom mengandung rantai DNA. Potongan pendek DNA disebut gen. Gen inilah yang membawa sifat keturunan. Setiap gen menempati tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut lokus gen. Bisa dilihat seperti gambar sehingga bisa lebih mudah memahaminya. Kromosom, bagian utama dari sebuah sel, terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Bila sel siap membelah, benang-benang halus tersebut itu dipintal dan membentuk kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat terlihat dengan jelas pada tahap metafase saat pembelahan sel. Di sini saya sampaikan ada beberapa istilah di dalam mata kuliah materi genetik, yaitu DNA, persenyawaan kimia pembawa materi genetik atau tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya gen, faktor yang menentukan sifat atau ciri makhluk hidup. Kemudian kromatin, benang-benang halus yang menyerap warna. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi. Kromosom atau kromatid melekat satu sama lain pada bagian sentromer.
yaitu kromatid sama dengan kromonema. Kromomer, penebalan-penebalan pada kromonema. Kromosom itu benang atau badan pembawa sifat. Baik, yang pertama mari kita pelajari tentang kromosom. Ketika sel membelah, di dalam inti terdapat benang-benang halus yang dapat menyerap zat warna yang disebut kromatin atau chroma, yaitu sama dengan berwarna, atau kemudian tin sama dengan benang. Berarti kromatin yang menebal dan memendek disebut kromosom atau DNA deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Sifat bahan genetik dari kromosom yaitu bahan genetik mempunyai beberapa sifat atau fungsi, dapat menggandakan diri atau replikasi, sebagai penyimpanan informasi, dapat mengekspresikan informasi yang dikandungnya, kemudian dapat bervariasi melalui mutasi. Kromosom memiliki lengan kromosom atau kromatid dan sentromer. Terdapat kinetokor di dalam sentromer, yaitu struktur protein tepat melekatnya serat gelandong saat pembelahan sel. Protein kromosom terbagi dua, yaitu protein histon yang bersifat basah, kemudian protein non-histon yang bersifat asam. Protein histon yang terbungkus DNA disebut nukleosom. Berikut gambar dari struktur kromosom beserta ukuran-ukurannya. Ya, bisa dilihat pada gambar beberapa bentuk atau perubahan dari kromosom. Kemudian ini dia juga mulai dari DNA double helix, mulai dari ukuran dari 2 nanometer sampai dengan metafase kromosom dengan ukuran 1400 nanometer. Berikut gambar kromosom dengan nukleus di dalam sel serta bentuk dari DNA, kemudian gen, di mana posisi antara gen dan DNA terlihat pada gambar. Kemudian yaitu juga bisa kita lihat posisi kromosom dan nukleus yang berada di dalam sel. Pada gambar berikutnya, di sini dijelaskan bagian-bagian dari kromosom, yaitu dari mulai telomer, short arm atau dengan sandi V, kemudian sentromer yang berada pada posisi agak sedikit di tengah dengan bentuk bulat, kemudian long arm disimbolkan dengan huruf Q. Kemudian di sini bisa dilihat perbandingan antara gambar A dan gambar B, itu dengan dua kromosom, yaitu antara short arm dan long arm atau lengan panjang dan lengan pendek. Bagian-bagian kromosom. Suatu kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, sentromer atau kinetokor, kemudian telomer. Kromatid yaitu hasil replikasi atau perbanyakan kromosom melekat satu sama lain di bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema, yaitu jamaknya kromonemata, yang merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Kromomer merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat
interfase. Kromomer sangat jelas terlihat pada kromosom foliten atau kromosom dengan DNA yang telah direplikasi berulang kali tanpa adanya pemisahan dan terletak berdampingan sehingga bentuk kromosom seperti kawat. Kemudian selanjutnya sentromer, yaitu daerah konstriksi atau pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat peletakan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan merupakan tempat meletaknya lengan kromosom. Sedangkan telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom, berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai dan mencegah ujung-ujung kromosom tidak menempel pada ujung kromosom lain. Bisa dilihat pada gambar di mana letak telomer. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar nukleus. Kemudian ini pada gambar ini kita lihat yaitu pengemasan DNA dalam kromosom yang terjadi pada tahap profase. Kemudian nukleosom atau sering disebut unit dasar kromosom. Cara penyusunan molekul DNA dan protein dalam kromosom sebenarnya cukup rumit. Pengemasan DNA dalam kromosom terjadi pada tahap profase. Secara ringkas, pengemasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Untai DNA dipintal pada suatu set protein, yaitu histon, menjadi suatu bentukan yang disebut unit nukleosom. Unit-unit nukleosom tersusun padat membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang kromatin. Benang-benang kromatin tersusun memadat menjadi lengan kromatid. Lengan kromatid kembar disebut kromosom. Jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya pada manusia, di setiap sel somatik atau sel tubuh terdapat 46 buah kromosom. Kuda 64 buah, kucing 32 buah, terdiri dari 2 set kromosom atau disebut 2N. Jumlah kromosom sel gamet separuh dari jumlah kromosom tubuh. Terdiri dari 1 set kromosom atau disebut N. Karena berasal dari fertilasi atau gabungan gamet jantan dan betina, maka kromosom dalam sel somatik selalu berpasangan menjadi berupa pasangan kromosom homolog. Kromosom homolog dibagi menjadi kromosom yang mempunyai bentuk atau ukuran komposisi yang sama atau hampir sama. Ini adalah gambar pada kromosom manusia normal. Kemudian ini gambar kromosom manusia yang memiliki kelainan. Kemudian pada gambar ini juga pada kromosom dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kromosom tubuh atau autosom tidak menentukan jenis kelamin. Kepemilikannya antara kelamin jantan dan kelamin betina adalah sama. Kemudian kromosom seks atau gonosom menentukan jenis kelamin. Jadi kepemilikannya antara kelamin jantan dan kelamin betina tidak sama. Pada sel somatik manusia terdapat 46 buah kromosom
terdiri dari 44 buah autosom dan 2 buah gonosom. Penulisan karyotif sel tubuh jantan 44A tambah XY atau 22AA plus XY, sperma 22A plus X atau 22A plus Y, sel tubuh kelamin betina 44A plus XX atau 22AA plus XX, ovum 22A plus X. Jumlah kromosom tubuh umumnya diploid atau lebih dikenal dengan 2N. Kromosom kelamin umumnya haploid atau lebih dikenal N. Ciri-ciri dari kromosom homolog yaitu A. Bentuknya sama, kemudian pasangan gen yang ada di dalamnya identik, kemudian pasangan gen terletak pada lokus gen yang bersesuaian. Genom kromosom atau perangkat kromosom. Istilah genom digunakan untuk merujuk rangkaian DNA secara keseluruhan di dalam sel yang disebut sebagai genom DNA. Bentuk kromosom ada 4 macam: metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan menjadi beberapa macam, seperti yang telah kita sebutkan tadi, mulai dari metasentrik, yaitu sentromer berada pada tengah kromosom. Kemudian pada gambar B, submetasentrik, sentromer berada di kromosom mengarah ke 1/3 dan 2/3 bagian. Akrosentrik pada gambar C, yaitu terlihat ujung dari sentromer berada di ujung atau bagian terakhir daripada kromosom. Kemudian telosentrik, yaitu sentromer berada pada bagian akhir di kromosom. Letak sentromer menyebabkan bentuk kromosom bermacam-macam, yaitu mulai dari menyerupai huruf I, kemudian menyerupai huruf L, juga menyerupai huruf V. Fungsi sentromer untuk pergerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing-masing pada waktu pembelahan sel. Kemudian gen dan alel. Sepenggal DNA berfungsi sebagai bagian terkecil penentu sifat individu. Bagian penentu tersebut disebut gen. Gen terletak pada lokus atau lokasi tertentu pada kromosom. Sepasang gen yang berbeda pada lokus yang bersesuaian pada kromosom yang homolog disebut alel. Gen itu adalah jarah penentu sifat individu. Struktur yang terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki basa tertentu, terletak pada lokus tertentu pada kromosom, mempunyai pasangan pada lokus yang bersesuaian di kromosom homolog. Fungsi gen mengontrol struktur dan fungsi sel individu, mewariskan sifat dari generasi ke generasi, mengontrol pembuatan polipeptida. Pengendali sifat oleh gen. Gen mengontrol pembuatan polipeptida atau protein tertentu. Polipeptida digunakan sebagai penyusun sel atau protein struktural dan pula sebagai enzim atau protein fungsional. Jadi, gen mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup. Penyusun gen merupakan sepenggal DNA yang memiliki urutan basa tertentu. Kemudian masuk kita ke bagian DNA. Yang pertama, struktur DNA terdiri dari 2 utas benang polipeptida yang saling berpilin atau double helix, sama dengan atau berpilin ganda. Kemudian seutas polipeptida tersusun atas rangkaian nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas
gugusan gula deoksiribosa, kemudian gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon atau C, nomor 5 dari gula. Gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C, nomor 1 gula. Tiap nukleotida terdiri dari gula ventosa atau gula deoksiribosa, kemudian basa nitrogen, fosfat. Basa nitrogen ini terbagi menjadi dua, yaitu pirimidin atau sitosin dan timin, kemudian purin atau guanin dan adenin. Pirimidin yaitu basa nitrogen yang strukturnya berupa satu cincin, sedangkan purin yaitu basa nitrogen yang strukturnya berupa dua cincin. Berikut gambar nukleosida dan nukleotida. Ini adalah komponen dari nukleus asid, di mana di sini terdapat rangkaian DNA saja, DNA dan RNA saja. Yaitu di sini dengan nitrogen, kemudian ada dengan gula dan fosfat. Kemudian ini adalah gambar dari ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Kemudian pada gambar ini dapat dilihat yaitu kedua untai DNA antiparalel. Kemudian ini adalah gambar dari komponen nukleotida. Ini juga adalah gambar kedua untai DNA antiparalel. Ini adalah gambar dari bentuk DNA dengan double helix. Pada tiap molekul DNA, jumlah adenin atau A selalu sama dengan timin atau T. Jumlah guanin atau G selalu sama dengan sitosin atau C/S. Ini adalah ketentuan dari Sargaf. A selalu berpasangan dengan T melalui dua ikatan hidrogen, sedangkan G selalu berpasangan dengan C melalui 3 ikatan hidrogen. Kedua rantai polinukleotida DNA yang membentuk heliks ganda berjajar secara antiparalel. DNA memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya, kemudian mengontrol aktivitas dalam sel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menentukan proses pembentukan protein, sintesis protein. Kemudian membentuk RNA. Proses isolasi DNA secara umum yang pertama yaitu kromosom dikeluarkan dari nukleus. Kemudian yang kedua, inti sel atau nukleus terdapat DNA, protein atau histon, kemudian RNA, bahan utama pembentuk kromosom. Ditambahkan RNA, AC menjadi DNA plus protein. Kemudian yang ketiga, DNA plus protein menjadi DNA saja. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri dari basa purin atau adenin A dan guanin G, dan pirimidin atau sitosin C dan timin. Ikatan gula basa disebut nukleosida. Ada 4 macam nukleosida. Yang pertama yaitu ikatan A atau gula, deoksiadenosin, kemudian ikatan G atau deoksiguanosin, atau yang ketiga ikatan C yaitu deoksisitidin, kemudian yang keempat adalah ikatan T atau deoksitimidin. Ini adalah gambar dari struktur DNA
di mana basa purin dan pirimidin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Model struktur DNA berfilin ganda ini pertama kali dikemukakan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Ini adalah gambar dari struktur DNA. Kemudian selanjutnya sifat DNA yang pertama yaitu jumlah basah A sama dengan T dan jumlah G sama dengan C. Kemudian urutan basah dan panjang DNA tiap spesies berbeda. Dan setiap spesies mempunyai jumlah basah yang berbeda. DNA merupakan molekul hidup. DNA bersifat stabil. DNA menyimpan gen. Kemudian di dalam DNA terdapat fragmen yang berulang. Kemudian transkripsi DNA membentuk RNA. Transkripsi DNA atau menyalin atau mengkopi diri, caranya adalah A. Enzim RNA polimerase menempel ke suatu bagian DNA yang disebut promotor. Kemudian B. Dua rantai DNA berpisah. Dan selanjutnya, salah satu rantai DNA berfungsi sebagai pencetak atau sense, yang lain tetap sebagai gen atau antisense. Misalnya rantai DNA-nya G, C, T, A, maka transkripsinya adalah C, G, A, U. Terjadinya replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya semi-konservatif, rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Kemudian konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Kemudian disversif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Ini adalah gambar dari replikasi DNA, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan disversif. Kemudian selanjutnya, ribosa versus deoksiribosa. Turunan penting dari ribosa adalah 2 minus deoksiribosa, sering hanya disebut deoksiribosa, yang pada karbon nomor 2-nya OH digantikan oleh H. Deoksiribosa ditemukan di DNA, sedangkan ribosa ditemukan di RNA. Penggantian minus OH oleh H di atom C nomor 2 mempengaruhi struktur. Kemudian ini adalah gambar dari DNA, yaitu deoksiribonukleotida adalah penyusun dari DNA. Ini adalah gambar dari ikatan atom hidrogen antar rangkaian basa DNA. Ini adalah gambar dari struktur DNA, di mana DNA terdiri atas 2 rangkaian heliks antiparalel atau paralel berlawanan arah yang melilit ke kanan suatu poros. Ukuran lilitan adalah 36A yang mengandung 10,5 pasangan basa per putaran. Kerangka yang berselang-seling antara gugus deoksiribosa dan fosfat terletak di bagian luar. Ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin terletak di bagian dalam. Ini juga adalah rangkaian dari benang DNA, di mana basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama, melainkan bersifat komplement terhadap benang pasangannya. Basa C berpasangan dengan G, sedangkan A dengan T. Hal ini sangat bermanfaat dalam kaitan untuk penyimpanan dan pemindahan.
deoksiribonukleotida sebagai penyusun DNA, di mana 5 ikatan gula deoksiribosa yang berikatan dengan basa nitrogen seperti dilihat contoh di samping adalah purin, adenin, dan guanin. Pada atom karbon nomor 1 disebut deoksiribonukleosida. Dalam contoh di samping adalah deoksiadenosin dan deoksiguanosin. Deoksiribonukleosida yang terfosforilasi pada atom karbon disebut deoksiribonukleotida. Dalam contoh di samping adalah deoksiadenilat dan deoksiguanilat. Ini adalah gambar dari rangkaian atom deoksiribonukleotida utama. DNA double helix dapat dikopi secara persis karena masing-masing untai mengandung sekuen nukleotida yang persis berkomplement dengan sekuen untai pasangannya. Masing-masing untai dapat berperan sebagai cetakan untuk sintesis dari untai komplement baru yang identik dengan pasangan awalnya, seperti bisa dilihat pada gambar di bawah. Di mana asam nukleat berperan. DNA mengandung gen, informasi yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekskresi gen atau promoter, operator, dan lain-lain. Ribosomal RNA atau rRNA merupakan komponen dari ribosom, mesin biologis pembuat protein. Messenger RNA atau mRNA merupakan bahan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Transfer RNA atau trans merupakan bahan yang menerjemahkan informasi dalam mRNA menjadi urutan asam amino. RNAs memiliki fungsi-fungsi yang lain, di antaranya fungsi katalis. Kemudian masuk kita ke pembahasan selanjutnya adalah RNA. Benang RNA merupakan benang polipeptida tunggal yang tersusun atas gugusan gula yang terdiri dari gula ribosa, kemudian gugusan asam fosfat yang terikat pada atom C, nomor 5 dari gula, kemudian gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C, nomor 1 dari gula. Basa nitrogen RNA tersusun dari basa purin, yaitu adenin dan guanin, basa pirimidin, yaitu urasil dan sitosin. Ini adalah gambar dari bentuk asam nukleat RNA, di mana ribonukleotida adalah penyusun dari RNA. Masalah di RNA adalah ketidakstabilan, seperti pada contoh di gambar di bawah ini, yaitu atom pengganti dari H adalah minus OH yang kelihatan di sini nampak pada gambar tidak stabil. Sedangkan kalau di DNA yang memiliki H sebagai pengganti OH di atom C nomor 2 lebih stabil. RNA terdiri dari 3 tipe, yaitu RNA duta atau RNA D atau messenger RNA, yaitu mRNA, terdapat di dalam inti sel atau nukleus, berfungsi untuk pembawa pesan atau kode genetik yang disebut kodon dari kromosom yang ada di inti ke sitoplasma. RNA pemindah atau sering disebut RNA P atau transfer RNA atau tRNA terdapat di dalam sitoplasma. RNA P berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma, kemudian membawanya ke ribosom.
Kemudian yang ketiga adalah RNA ribosom atau RNA-R atau ribosom RNA. Terdapat di dalam ribosom, berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang menghasilkan polipeptida. Yang pertama, RNA D sebagai pembawa kode genetika. RNA D atau duta atau RNA messenger disintesis di dalam nukleus melalui transkripsi oleh DNA pencetak. RNA D mengandung kodon, kemudian yang panjangnya dan berfungsi menyusun beberapa rantai polipeptida disebut RNA D polisistronic. RNA D di dalam sel eukariotik lebih stabil dibandingkan di dalam sel prokariotik. Kemudian yang kedua adalah RNA T, yaitu untuk menerjemahkan sandi genetika ke dalam urutan bahasa polipeptida. RNA T adalah RNA pembawa yang berfungsi membawa asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida ke dalam ribosom, kemudian menempatkan asam amino di tempat yang tepat pada rantai polipeptida dan mendatangi kodon pada RNA D sambil membawa asam amino. Kemudian yang ketiga adalah RNA-R sebagai adaptor, merupakan penyusun dari ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mensintesis polipeptida. RNA-R belum diketahui strukturnya secara jelas. RNA-R berfungsi sebagai adaptor atau penyelaras pada proses sintesis polipeptida. Kemudian kode genetik adalah suatu cara untuk menentukan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan dalam menentukan posisi yang tepat dari tiap asam amino dalam rantai peptida yang bertambah panjang. Jika sebuah kodon terdiri dari 3 nukleotida, maka akan didapatkan 4 pangkat 3 sama dengan 64 kodon. Kode ini dinamakan kode triplet. Kode ini memenuhi syarat karena melebihi jumlah asam amino, walaupun kelebihan 44 kodon, karena beberapa macam asam amino dapat diberi kode oleh beberapa kodon. Disebut kodon sinomius. Hanya metionin dan triptofan yang mempunyai kodon tunggal. Di sini saya sampaikan beberapa perbedaan antara DNA dan RNA. Di DNA, gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan di RNA adalah ribosa. Kemudian pada basa pirimidin, DNA adalah timin, sedangkan RNA urasil. Kemudian bentuknya di DNA rantai ganda atau double helix, sedangkan RNA rantai tunggal. Kemudian letaknya di DNA nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kemudian kadarnya tetap pada DNA, sedangkan RNA tidak tetap. Demikian materi genetik tentang DNA dan RNA yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.